warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Pratamutra, saya dari kelas Prestij AT2. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi yang saya buat, yaitu router DHCP server dan interVLAN routing. Nah, tujuan dari praktik ini tentunya menjelaskan mengenai konfigurasi topologi jaringan menggunakan Cisco pakai tracer. Nah, oke, masuk ke penjelasan topologi ya. Tentunya perangkat yang saya gunakan itu terdapat satu switch, satu router, dua switch dan end device berupa PC masih berjumlah 10. Nah, fungsi dari router sendiri itu sebagai penghubung, maksudnya sebagai penghubung jaringan network seperti itu. Nah, fungsi dari router ini yaitu sebagai penghubung network gitu, melalui subnet ataupun VLAN. Nah, fungsi dari router ini yaitu sebagai penghubung subnet ataupun VLAN. Nah, seperti itu. Sebagai otaknya lah. Kemudian kalau fungsi switch ini, dia itu sebagai perangkat yang portnya banyak. Fungsinya untuk mengkomunikasikan end device ke end device yang lain di VLAN yang berbeda ataupun ke router juga bisa seperti itu karena dia portnya banyak. Nah, kemudian masuk bagaimana hubungan antara router, switch, dan PC. Oke, jadi router ini dari router itu sebagai jalur utama yang kemudian dialirkan ke switch. Di switch ini karena terdapat VLAN yang berbeda, jadi tergantung apa kata perintah. Kalau misal VLAN 10 ya 10 mengirim ke IP di sini ya di sini seperti itu. Kemudian mengenai penjelasan VLAN. Apa yang dimaksud VLAN? VLAN yaitu Virtual Local Area Network. Jadi gampangannya VLAN ini seperti ruang sekat bagi orang pegawai lah seperti itu untuk menjaga apa ya? Menjaga privasi satu sama lain seperti itu. Mengapa jaringan topologi ini dibagi menjadi beberapa VLAN? Ya, tentunya agar pengiriman data ini terstruktur dan terarah dengan jelas. Kemudian yang kedua, agar routing pengiriman datanya itu tidak bertabrakan, tidak konflik seperti itu. VLAN apa saja yang digunakan pada topologi ini? Nah, kemudian VLAN yang saya gunakan itu ada VLAN 10, 20, dan 30. Nah, untuk cara ceknya itu di CLI enable show VLAN brief. Show VLAN brief. Nah, di sini ada VLAN ID, maksudnya VLAN 10 ID-nya guru, VLAN 20 ID-nya siswa, dan VLAN 30 ID-nya untuk tamu gitu. Kemudian, apa keuntungan menggunakan VLAN dalam jaringan? Nah, tentunya dapat menambah keamanan ya, karena memiliki keamanan yang berbeda-beda setiap blok-blok VLAN ini. Kemudian yang kedua, agar tidak terjadi konflik dalam pengiriman data. Kemudian, agar tidak terhambat lalu lintasnya. Kemudian poin D mengenai penjelasan port akses dan terang. Nah, port akses dan terang sendiri adalah dua metode untuk mengakses VLAN ini. Karena nantinya ada IP dan ada VLAN, maka port akses itu semacam metode yang berfungsi di satu VLAN saja. Jadi koneksi data, pengiriman data itu hanya berfungsi ke satu VLAN saja gitu, tidak ke VLAN yang lain seperti itu.
Port access digunakan untuk menghubungkan perangkat dari apa ke apa. Jadi kemudian port access itu digunakan menghubungkan perangkat apa aja ya. Karena port access itu hanya satu VLAN, maka hubungannya switch dengan end device berupa PC saja gitu. PC 1 ke PC 4 gitu. Asal satu VLAN. Nah, mengapa port yang terhubung ke PC harus disesuaikan dengan VLAN-nya? Tentunya agar tidak salah alamat dalam pengiriman data itu dan agar tidak terjadi loss 100% loss ataupun yang lainnya atau kegagalan mengirim data seperti itulah. Dan kemudian apa yang dimaksud dengan port trunk? Nah, tadi metode port access itu hanya satu VLAN saja. Kalau trunk itu metode pengiriman data di berbagai VLAN. Nah, untuk perangkatnya itu dari router ke switch, kemudian ke end device VLAN 10 ke 20, ke end device VLAN 20, seperti itu. Nah, mengapa menggunakan koneksi antar switch menggunakan trunk maupun switch ke router menggunakan trunk? Ya tentunya itu adalah salah satu metode untuk mengakses berbagai VLAN seperti itu. Karena VLAN menggunakan keamanan yang berbeda lah istilahnya. Kemudian poin ke E itu penjelasan DHCP server. Jadi DHCP server itu Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, jadi DHCP sendiri itu seperti pengaturan IP secara otomatis. Nah, IP DHCP server itu biasanya terletak pada router ini. Nah, dari router itu kita konfigurasi preset IP address-nya itu seperti apa. Nanti di sini tinggal nyesuaiin aja DHCP. Nah, nanti bisa terisi nih. Jadi hostnya itu bisa langsung mengisi di sini. Kalau VLAN 20 itu nanti bakal ganti 20. Yang berbeda hanya VLAN dan host perangkat seperti itu. Mengapa setiap VLAN itu butuh DHCP pool? Karena setiap VLAN berada di segmen IP jaringan yang berbeda. Nah, keuntungan dari menggunakan ini yaitu daripada manual ya. Untuk lebih praktis, efisien, dan terhindar dari konflik. Seperti itu. Bagaimana cara mengetahui bahwa PC sudah mendapatkan IP dari DHCP? Ya, tentunya yang pertama itu show brief. Misal apa ya? Ya, dari sini juga bisa kalau emang dari sini sih karena pertanyaannya PC. Seperti itu. Kemudian untuk hasil pengujian, ya sebentar. Kita memasuki pengujian koneksi. Oke, jadi apa saja yang dilakukan untuk menghasilkan jaringan berhasil? Jadi di sini menurut saya ada dua metode, yaitu metode pertama untuk memastikan jaringan berhasil itu dengan menggunakan ini, email ataupun amplop. Kita kirimkan ke PC yang berbeda hostnya. Nah, nanti indikatornya itu muncul di sini bahwa PC 1 misal PC 1 dan 4 itu berhasil seperti itu. Kemudian yang kedua itu melalui ping ya. Jadi ping ini misal ini config ini host 4 ping ke dalam satu VLAN 168.10.2 misalnya. Di sini akan diterima 4, berarti
berhasil untuk menerima data paket gitu. Dan apabila hasil menunjukkan RTO, request timeout, itu biasanya salah di konfigurasi, kemudian akses firewall terblokir, kemudian ataupun jalur terputus seperti itu. Kemudian kita coba ke antar PC dalam VLAN yang sama, sudah tadi. Kemudian VLAN berbeda. Oke, jadi VLAN ini ya. Kita VLAN ini ping 192.168 ke VLAN 20.1.2. Nah, request timeout. Oke. Jadi yang diterima itu 3. Ya, ini menunjukkan bahwa 25% loss. Ini masih memungkinkan berhasil, tetapi nggak maksimal. Oke, jadi untuk membuktikan bahwa PC semua saling terhubung di VLAN yang berbeda, langsung saja karena kita tadi sudah menghubungkan satu VLAN ini, VLAN 10, kita coba ke VLAN 20, antar VLAN 20 dengan command prompt ping ipconfig untuk let AP-nya. Di sini hostnya 3, ping 192.168.20.4 misal. Nah, di sini bakal yang diterima ada 4, berarti kita berhasil. Nah, kemudian untuk menguji di VLAN yang berbeda, kita cukup saja 192.168.30.1. Nah, bahwa berhasil sukses diterima 4. Oke, bagaimana dengan yang ini? Ke VLAN yang 10. Jadi untuk langkah pertama, command prompt ipconfig untuk menampilkan konfigurasi IP. Ya, misalnya ipconfig. Di sini VLAN 30, host kedua. Saya mau VLAN 10. Jadi ping 192.168.10.3 lah. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, jadi seperti itu. Sekian dari saya Aditya Pratama Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.